Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua dalam program Dialog Development. Tema yang dipilih kali ini adalah membangun sistem pertahanan yang mumpuni. Tema ini dipilih karena sistem pertahanan mempunyai peran yang sangat besar bagi setiap negara di mana saja dia berada, karena demikian banyak manfaatnya yang tidak hanya untuk menjaga kedaulatan tapi juga kehormatan, sekaligus untuk meningkatkan posisi tawar-menawar negara yang bersangkutan ketika berhubungan dengan negara-negara lain dalam bidang apapun juga. Untuk itu di studio telah kami hadirkan seorang pakar di bidang pertahanan dan security yang kalau dari segi penampilannya sama sekali tidak sangar seperti militer apalagi berotot. Beliau adalah Direktur Eksekutif Institute of Defense and Security Studies, yaitu Ibu Connie Bakri. Halo Bu Connie, apa kabar nih? Halo, baik. Terima kasih. Kelihatannya masih capek ya, dari Australia datang ke studio, setelah dari studio ini langsung terbang lagi ke New Delhi, Bu. New Delhi untuk dialog ASEAN 3 untuk security aspek. Ya, dan kalau Anda lihat sejauh ini bagaimana masalah pembangunan sistem pertahanan di Indonesia? Apakah sudah cukup mumpuni atau masih banyak lagi hal yang harus dilakukan oleh Indonesia supaya betul-betul bisa mumpuni? Aduh, kalau itu kayaknya pertanyaan susah ya. Susahnya itu karena kita harus kembali ke tahun 98. 98 itu terjadi security sector reform yang menurut saya tidak diselesaikan oleh kaum sivilian. Mengapa? Karena tuntutan dari security sector reform itu kemudian menghasilkan perubahan undang-undang dan TAP yang memisahkan antara security dan defense. Dan Indonesia itu menjadi menarik karena menjadi satu-satunya negara yang memisahkan antara pertahanan dan keamanan. Nah, security sector reform itu menuntut dibuatnya Tentara Nasional Indonesia yang profesional. Dalam pengertian, karena aspek pertahanan, dia harus outward looking military. Outward looking military itu artinya kekuatan kita tuh harus bisa dari zona ekonomi eksklusif keluar. Artinya apa? Sederhana saja, artinya kita harus memiliki kekuatan udara dan kekuatan laut yang kuat. Dan berbicara tentang sistem pertahanan dikaitkan kepada dua angkatan itu, pasti bisa diduga. Dalam buku saya tulis sangat-sangat menyedihkan sebenarnya. Iya, kalau dilihat dari jumlah maupun kecanggihan pesawat terbang dan kapal lautnya, Indonesia bahkan dibandingkan dengan Singapura yang penduduknya cuma 4 juta aja masih kalah jauh ya. Betul. Termasuk dengan Malaysia. Nah, ini bagaimana? Ini yang saya pikir kita juga harus hati-hati menyikapinya. Karena ini sekarang kan terjadi apa yang disebut tren di barat itu adalah revolutionary or military affairs. Bahwa ancaman itu dianggap asymmetric warfare. Kemudian akhirnya diartikan bahwa militer itu harus jumlahnya sedikit, dikecilkan. Dan tendensi untuk mengecilkan jumlah tentara sudah terlihat. Padahal pendekatan security sector reform itu didasarkan pada pendekatan human security yang masih juga menjadi perdebatan. Karena human security itu menjadi perdebatan, kenapa? Karena kayaknya mau meliberalisasi perdamaian. Susah kan perdamaian itu untuk diliberalisasi. Tapi balik kembali kepada militer sendiri, kemudian sipil tidak menyelesaikan kewajibannya untuk memberikan kapabilitas pertahanan yang kuat, akhirnya yang kasihan kan menjadi kepada militernya sendiri. Dia di barak tidak, tetapi keluar pun juga belum mampu gitu. Padahal tuntutan akan abad ini dan posisi Indonesia yang menurut Robert Kaplan dalam bukunya menjadi supra strategic country in 21st century, itu kan menjadi pertanyaan. Ini bukan sebenarnya semua ini terkait dengan budget. Seolah-olah pemerintah ini seringkali dihadapkan pada buah si malakama. Artinya satu sisi pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan budget untuk pertahanan. Tapi di sisi lain ada juga tekanan agar budget untuk pertahanan ini dikurangi. Karena banyak sektor-sektor lain yang juga membutuhkan. Sementara pada saat yang sama Indonesia juga dihadapkan pada kenyataan bahwa negara-negara tetangga ini tidak hanya makin canggih tapi juga makin membengkakkan anggaran belanjanya. Kapabilitas pertahanannya otomatis juga akan naik. Nah, kemudian ada juga pertanyaan, kalau begitu Indonesia sebaiknya mencari cara yang lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya dengan membangun industri pertahanan di dalam negeri. Nah, ini bagaimana, Bu? Waduh, ini pertanyaan sekaligus dalam satu ini ya. Kalau anggaran pertahanan, mungkin kesadaran kita itu karena tadi salah mengerti tentang security sector reform yang membuat kemudian anggaran pertahanan itu sepertinya jadi ditakuti. Militer itu sepertinya menjadi suatu trauma gitu. Padahal mungkin itu yang paling salah. Pertahanan, kalau kita bicara soal anggaran pertahanan, dimanapun juga sebenarnya kan dipatok katanya harus sekian persen dari GDP.
Sebenarnya kita harus bertanya, yang paling mengerti tentang kekuatan pertahanan kita kan kita sendiri. Karena jangan-jangan hanya karena berpatok kepada GDP sekian dan sekian dan sekian yang harus diawasi itu, kita sendiri tidak bisa mengejar kapabilitas yang kita mau bangun. Kalau sekarang kita lihat misalnya saja dari list kemampuan perorangan dalam setiap negara menyumbang kepada pertahanan, itu Indonesia itu sedih sekali nggak masuk even dalam ranking itu, sangat kecil. Misalnya bandingkan dengan jelas Israel nomor 1, tapi bandingkan misalnya dengan Singapura yang dalam rank kelima. Padahal kalau kita tanya Singapura siapa mau mengancam, tapi kenapa kesadaran manusianya penduduk Singapura untuk mengalokasikan dana untuk anggaran pertahanan itu kenapa kuat? Nah mungkin karena kesadaran bahwa dia tuh terancam. Terancam dalam bentuk apa? Nah sekarang coba kita lihat Indonesia. Saya selalu bilang kalau lihat Indonesia itu jangan dari dalam. Kalau lihat Indonesia dari dalam kita akhirnya larut sama hal-hal yang nggak perlu kita larut. Misalnya gayus dan sebagainya itu. Kalau kita lihat Indonesia dari luar dan percaya kepada pandangan Robert Kaplan bahwa kita itu sangat-sangat strategik dan bukan cuma dalam kalimat saja, tetapi bagaimana kita harus mengoptimalkan posisi kita yang strategik, kita akan melihat sebenarnya Indonesia itu sangat terancam. Menurut saya, kita dikelilingi negara Commonwealth. Siapa yang tidak Commonwealth di sini? Semua Commonwealth. Terus kemudian kita tuh dengan kita yang selalu bilang non-blok, kita sepertinya tidak berteman dengan siapa-siapa. Sepertinya ya. Nah padahal mungkin dengan posisi kita yang non-blok itu harusnya kita sudah mulai berteman dengan siapa-siapa. Menurut saya Indonesia itu ada di tengah lautan yang sangat sekarang ini menjadi tempat yang menjadi perebutan antara Indian Ocean dan Pacific Ocean. Bayangkan kita menjadi penengah di antara keduanya. Kita melihat bagaimana Cina menaikkan kapabilitas pertahanannya. Kita lihat bagaimana kemudian India tidak mau kalah dan jelas dia ketakutan dengan itu. Kemudian dia menaikkan juga kapabilitasnya. Artinya apa? Artinya Indonesia itu harusnya menurut saya sebelah kiri itu kita berteman dengan India. Sebelah kanan kita berteman dengan Australia. Australia itu jangan salah. Kemarin dia masih membuat pertahanannya berdasarkan regional security architecture. Saya kebetulan baru pulang dari Melbourne kemarin dan saya melihat bagaimana Raptor F-35 yang disiapkan akan dibeli 100 buah oleh Australia. Pertanyaan saya kan kemudian kepada pertahanan mereka adalah kenapa mesti bangun demikian kuat? Atau kenapa misalnya kapal induk mereka sekarang dirubah rancangannya menjadi kapal induk lebih kecil, tetapi itu dirancang untuk bergerak yang demikian cepat dan bisa masuk ke seluruh wilayah perairan Indonesia. Belum lagi kalau kita ngomong kapal selam ya. Nah, mereka dengan gamblang menjawab karena sekarang mereka tuh membangun kekuatan defense untuk global. Artinya menghadapi tantangan global. Nah, saya cuma pengen tanya kalau kita sekarang sadar betapa pentingnya arti tentara kita, harusnya kita kan berpikir demikian. Apalagi kita juga menghadapi berbagai sengketa perbatasan dengan negara-negara tetangga yang notabene semuanya Commonwealth juga ya. Kita bahkan ada sengketa perbatasan dengan Malaysia, dengan Cina di Laut Cina Selatan, dengan Filipina. Betul. Dan saya kira dengan Australia pun kita masih ada masalah perbatasan. Ini maka yang saya menarik kalau saya boleh singgung soal ASEAN Defense Ministerial Meeting. Pada saat tahun lalu kita DMM meeting, lalu kemudian hasilnya yang kita ambil adalah kemudian pilihannya untuk peacekeeping mission. Saya kemudian bertemu dengan Pak Menhan, Pak Purnomo. Saya tanya Pak Menhan, kenapa sih yang kita pilih peacekeeping itu, forces? Menurut beliau karena sejarahnya memang kita dari zaman perang yang divisi Garuda ya, kita sudah peacekeeping. Tapi kan pertanyaannya menurut saya karena sekarang itu tendensi dunia adalah regional security maritime. Kenapa kita sebagai negara terbesar yang memiliki laut terbesar di kawasan, kenapa itu yang bukan pilihan kita? Ya, menarik sekali apa yang Ibu jelaskan dan kita bisa lanjutkan pada sesi berikut. Penonton Anda jangan kemana-mana, setelah pesan ini kami akan segera kembali.